Pendidikan Agama Islam kelas 3, Kurikulum Merdeka SDN 010 Sagulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ibu semuanya, sebelum belajar kita berdoa dahulu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar asiknya belajar Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada bab ini ada 5 sub pembelajaran yang harus kita pelajari. A. Membaca Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. B. Mengenal hukum bacaan qalqalah. C. Menulis surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. D. Menghafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. E. Pesan pokok Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baiklah, kita mulai dari bagian A, yaitu membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Membacanya dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anak-anak ibu, hari ini tentang membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita ulangi kembali di rumah untuk tugas menghafalnya nanti. Anak-anak ibu perhatikan seluruhnya. Coba kita perhatikan pada tulisan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di setiap tulisan ada warna-warnanya. Itu menandakan bahwa huruf yang berwarna mempunyai hukum bacaan. Perhatikan pada ayat pertama, Iqra, ada huruf Q yang berwarna hijau dan kholaq juga berwarna hijau. Pada tulisan yang berwarna hijau itu adalah qalqalah. Begitu juga pada ayat kedua, ada tulisan yang berwarna merah, yaitu pada insa dan min alaq. Di ayat ketiga juga Iqra-nya bertulisan hijau pada huruf Qaf dan pada huruf K. Begitu juga pada ayat keempat, bertulisan berwarna biru pada lazi. Di sini adalah hukum bacaan yang akan kita pelajari selanjutnya.
Perhatikan anak ibu, dari kotak-kotak yang ada pada buku, kita perhatikan ada kosakata dan ada terjemahan. Ayo kita baca bersama. Iqra, artinya bacalah. Khalaqal insana, dia telah menciptakan manusia. Min alaq, dari segumpal darah. Allazi 'allama, yang mengajar manusia. Bil qalam, dengan pena. Dalam kosakata ini adalah merupakan kata-kata yang penting di dalam surah Al-Alaq. Anak ibu perhatikan. Sekarang kita lanjut pada bagian B. Mengenal hukum bacaan qalqalah. Seperti yang ibu sampaikan tadi, pada surah Al-Alaq ayat 1-5 banyak kita temukan hukum bacaan qalqalah. Di sini ibu akan menjelaskan hukum qalqalah. 1. Pengertian qalqalah. Qalqalah berarti getaran suara. Getaran yang dilambangkan oleh huruf qaf, po, ba, jim, dan dal yang bersukun atau berhenti karena waqaf. Perhatikan contoh. Contoh huruf qalqalah ada 5. Yang pertama huruf jim, huruf ba, to, ko, dan dal. Atau agar anak ibu gampang mengingatnya, kita buat istilah kata dengan qad bujad. Yang kedua, macam-macam qalqalah. Qalqalah ada 2 macam, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra yaitu apabila huruf qalqalah itu asli, disukun, atau mati. Contohnya, falyad'u ar-ruj'a, la yadgha, iqra, waqtarib. Cara membacanya dengan memantulkan suara agak ringan. Harus bergerak dan membalik seperti semula. B. Qalqalah kubra, yaitu apabila huruf qalqalah itu mati karena waqaf. Contohnya, al-uqad, waqab, al-falaq, sirat, buruj. Ya, anak ibu, selanjutnya kita akan menulis surah Al-Alaq ayat 1. Sebelum menulis, anak-anak perhatikan cara menulisnya agar tulisan kita menjadi bagus dan indah. Maka lakukanlah langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menulis dari arah kanan ke kiri. 2. Ada yang dapat di atas garis dan ada yang di atas garis yang menjulur ke bawah. 3. Cermati dengan seksama Quran surah Al-Alaq ayat 1 agar tidak ada yang ketinggalan. Maka
Mari kita perhatikan tulisan surah Al-Alaq di bawah ini. Anak-anak ibu perhatikan seluruhnya. Tengok pada ayat pertama sampai ayat kelima. Tengok garis bukunya. Pada ayat pertama ada huruf yang berada di atas garis dan ada sedikit di atas kemudian menjulur ke bawah. Pada huruf apa saja yang menjulur? Ayat pertama, perhatikan, ada huruf ro, ada huruf mim, dan ada huruf ko. Begitu juga selanjutnya anak ibu, perhatikan dari ayat kedua, ketiga, 4, dan 5. Nah, anak-anak ibu seluruhnya, agar bacaan kita lebih bagus, maka anak-anak ibu dengarkan Spikil Al-Quran. Karena kita akan setor pada pelajaran berikutnya. Atau anak-anak ibu boleh mendengarkannya di YouTube. Dibaca secara tartil ya anak-anak ibu. Ya, yang terakhir kita akan belajar pesan pokok Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Anak-anak ibu semuanya coba perhatikan. Gambar apa ini ya? Ini adalah gambar Gua Hira, tempat Nabi Muhammad berhalwat atau bermunajat kepada Allah. Di tempat inilah Nabi Muhammad menerima wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada malam hari di 17 Ramadan, Jibril datang ke dalam Gua Hira menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu. Anak-anak ibu, surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama. Nabi Muhammad menerimanya saat berada di Gua Hira. Surah Al-Alaq tergolong surah Makkiyah karena diturunkan saat Nabi tinggal di Makkah. Nama surah diambil dari ayat yang keempat. Al-Alaq artinya segumpal darah. Anak-anak ibu semuanya, ada 7 pesan pokok dalam surah Al-Alaq. Di antaranya, 1. Perintah membaca berarti perintah belajar. 2. Pentingnya kegiatan membaca. 3. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. 4. Pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. 5. Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. 6. Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. 7. Membaca adalah kunci ilmu. Baiklah anak ibu, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan.
Sampai jumpa minggu berikutnya. Terima kasih anak ibu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.